Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 28 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Rangkaian Basar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025 ditutup oleh Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo. Dalam rangka mengimplementasikan konsep Green Policing, Taruna Akpol Yon 58 dan 59 melaksanakan penanaman ratusan bibit mangrove. Polres Gresik, Polda Jawa Timur mengumumkan hasil otopsi mayat terbungkus plastik berwarna hitam dalam kardus. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Papua. Pada Rabu kemarin, personel Satgas berhasil mengamankan 2 orang anggota KKB di Kabupaten Jayawijaya. Salah satunya adalah Robert Wenda alias kriminal Hesegem yang masuk dalam DPO dan merupakan narapidana pelarian dari Lapas Kelas 2A AB Pura. Robert diketahui terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya, yakni Bribda Marsidon de Bataraja. Penangkapan dilakukan secara terukur, berdasarkan hasil pemantauan yang matang serta koordinasi lintas satuan tanpa menimbulkan korban dari pihak masyarakat. Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani didampingi Wakaops Damai Kartens Kombes Pol Arda Masinaga menegaskan langkah ini bukti nyata keseriusan Polri dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Kedua pelaku kini diamankan di Polres Jayawijaya guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti yang relevan juga telah disita untuk mendukung pembuktian keterlibatan mereka dalam jaringan kekerasan bersenjata. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan terus mendukung upaya penegakan hukum. Pada hari Rabu 23 Juli 2025, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan 2 target terduga pelaku kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Jayawijaya. Salah satu diantaranya adalah Robert Wenda alias kriminal Hesegem, DPO yang melarikan diri dari Lapas Kelas 2A Jayapura dan salah satu anggota aksi penembakan terhadap personil Polres Jayawijaya atas nama Bribka Marsidon de Bataraja. Penangkapan dilakukan secara terukur oleh personil Satgas Operasi Damai Kartens dan didukung bukti serta data intelijen yang kuat. Kedua target kini diamankan di Polres Jayawijaya. Polri menegaskan tidak ada kompromi terhadap individu yang terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata maupun tindakan kekerasan terhadap aparat negara dan masyarakat. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen institusi dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Papua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Polri kembali menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan, baik terhadap aparat negara maupun warga sipil. Penegakan hukum akan terus dilaksanakan demi menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Papua. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, berikut kronologis penangkapan DPO KKB Robert Wenda oleh Satgas Ops Damai Kartens 2025. Latar belakang penangkapan DPO KKB Robert Wenda berstatus daftar pencarian orang dan narapidana pelarian dari Lapas Kelas 2A AB Pura.
Pelaku tindak kejahatan penembakan terhadap Bribka Marsidon Debataraja, anggota Polres Jayawijaya, Robert Wenda terafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata. Pada 23 Juli 2025, pemantauan dan perencanaan dilakukan oleh Satgas Opdamai Kartens 2025 melakukan pengintaian intensif terhadap aktivitas KKB. Koordinasi lintas satuan dilakukan untuk menjamin operasi berjalan aman dan terukur. Para pelaku yang diamankan adalah Robert Wenda dan rekan Robert yang belum disebutkan identitasnya. Penangkapan dilakukan tanpa korban sipil. Brigjen Pol Faisal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens, menegaskan bahwa penangkapan ini bukti keseriusan Polri. Tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan bersenjata. Sementara itu, Kombes Pol Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas mengimbau masyarakat diminta tenang dan tidak terprovokasi isu simpatisan KKB, serta laporkan keberadaan pelaku lainnya kepada aparat keamanan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Gresik, Polda Jawa Timur mengumumkan hasil otopsi mayat terbungkus plastik berwarna hitam dalam kardus yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Kedamaian, Gresik, Jawa Timur. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan berdasarkan hasil otopsi yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik, diketahui bahwa jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan. Pada beberapa bagian tubuh jenazah ditemukan luka. Pemeriksaan luar dan dalam yang dilakukan di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik ditemukan luka memar di sejumlah bagian tubuh, mulai dari kepala, punggung, dan dada, perut, serta pergelangan tangan. Polres Gresik menduga kuat korban meninggal akibat kekerasan benda tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan di bawah selaput otak. Jadi kemarin sudah keluar hasil otopsi, baik itu pemeriksaan luar dan dalam, di mana pada saat pemeriksaan luar yang dilakukan oleh Dr. Selvi di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik, ditemukan luka memar di beberapa bagian tubuh mulai dari kepala, punggung, pergelangan tangan, dan kaki. Kemudian untuk pemeriksaan dalam, yaitu pada kepala terdapat resapan di puncak kepala hingga kepala bagian belakang. Pendarahan di bawah selaput tebal otak dan di bawah selaput laba-laba. Yang kedua, pada dada, perut tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan luar, pada alat kelamin ditemukan sobek lama pada selaput darah, tidak ditemukan tanda kekerasan baru, ditemukan cairan warna putih di alat kelamin. Sehingga kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan toksikologi pada organ dalam, swab vagina, serta kuku jari pada kedua tangannya. Sehingga kesimpulan hasil otopsi kemarin bahwa jenazah perempuan 30 tahun diperkirakan meninggal 18 sampai 24 jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Korban meninggal akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan di bawah selaput otak. Sebelumnya, warga menemukan jenazah terbungkus plastik di dalam kardus yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Kedamaian Gresik dan korban diperkirakan berusia 30 tahun. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, aksi sigap dan cepat ditunjukkan jajaran Polsek Ngawi, Kota Polres Ngawi saat membantu proses evakuasi kebakaran rumah warga di Dusun Ngawi RT 1 RW 3, Desa Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Kamis 24 Juli 2025. Berkat kolaborasi cepat antara kepolisian, warga, dan tim pemadam kebakaran, api yang sempat membesar berhasil dikendalikan sebelum meluas lebih jauh, mencegah kerugian yang lebih besar bagi lingkungan sekitar.
Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon mengungkapkan bahwa personel Polsek langsung bergerak ke lokasi begitu mendapat laporan dari warga membantu evakuasi dan memastikan keselamatan warga sekitar. Langkah ini penting agar api tidak menjalar meluas lebih jauh. Kebakaran terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saksi mata Suharyatun yang tinggal di sekitar lokasi melihat asap mengepul dari atap rumah korban. Saat dicek, ruang dalam rumah sudah dipenuhi asap dan api. Rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuninya bekerja. Dengan sigap, saksi memutus sambungan listrik yang ternyata berasal dari rumahnya, lalu menghubungi warga dan petugas pemadam. Api berhasil dipadamkan sekitar 30 menit kemudian berkat respon cepat dan gotong royong. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 60 juta rupiah. Petugas mendapati kabel listrik sepanjang 2 meter yang hangus terbakar, diduga menjadi titik awal korsleting. Pihak kepolisian yang terdiri dari Kapolsek Ngawi AKBP Jais Bintoro, Ibtu Usman, dan anggota piket serta Kanit Reskrim bersama tim langsung melakukan tindakan dengan mendatangi lokasi kejadian, memeriksa sejumlah saksi, mengamankan barang bukti, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon mengimbau kejadian ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar memperhatikan instalasi listrik di rumah, terlebih jika ada sambungan dari rumah lain. Kapolres Ngawi menekankan pentingnya kewaspadaan dan komitmen Polri dalam melindungi masyarakat. Dari Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah kembali mencatatkan keberhasilan signifikan dalam upaya pemberantasan narkotika. Pada Kamis 24 Juli 2025, jajaran kepolisian berhasil mengagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 30 kg di wilayah pesisir pantai Kabupaten Toli-Toli. Bribka Musdalifah, personel Humas Polda Sulawesi Tengah akan memberikan informasi selengkapnya. Baik pemirsa Polri TV, dari lobi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah, dilaporkan bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah berhasil menggagalkan penyelundupan 30 kg sabu dari jaringan internasional. 3 kurir berhasil ditangkap di pesisir pantai Desa Kapas, Kecamatan Dako Pamean, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, pada Kamis 24 Juli 2025. Sabu dikemas dalam karung berisi kemasan durian warna kuning dan dibawa menggunakan speedboat dari Semporna, Malaysia, melalui Kalimantan Timur hingga masuk ke Kabupaten Toli-Toli. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan sejak 3 bulan terakhir dan dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Pribadi Sembiring SIK MH. Barang bukti yang diamankan antara lain 30 kilo sabu, 1 unit speedboat, dan 3 buah handphone milik pelaku yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Demikian laporan kami dari Polda Sulawesi Tengah. Saya Bribka Musdalifah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.